Mindsetnya tuh udah menyerah duluan. Betul. Mereka itu udah hopeless, helplessnya karena merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya modal. Padahal ya, ini yang kita harus ubah loh. Mindset itu sangat penting karena itu akan menentukan behavior Anda mau melangkah kemana. Kan selalu psikiater, psikolog kampanye, jangan bunuh diri. Tapi kalau saya tarik mundur, oke, saya nggak mau bunuh diri, tapi gimana caranya ya? Saya ini kan ya itu tadi ya, saya depresi, diawali dengan depresi kan dok. Orang yang depresi itu kan buntu semua, gelap semua memang gitu. Ya memang dalam kondisi yang seperti itu kayak nggak ada jalan gitu yang dia rasakan. Nah ini langkah-langkah apa gitu konkretnya yang harus dia tempuh kalau seandainya hari ini saya memang saya tuh seperti yang dikatakan dokter Aimi tadi, memang saya tuh mau mencoba tapi coba apa, semuanya tuh buntu kayak nggak ada jalan. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Anda baca nggak berita ini? Pasti berkeliaran di feed Anda gitu ya, bahwa ada sebuah berita belum lama ini, kasus sekeluarga bunuh diri di Penjaringan Jakarta Utara yang menghebohkan masyarakat ya. Dan diduga aksi itu disebabkan oleh lilitan tagihan pinjol yang ilegal. Nah, Dokter Aimi, ini lagi-lagi sekeluarga loh bunuh diri ya, kayak udah nggak ada jalan keluar, kayaknya udah gelap semua, ya udahlah gitu ya. Semua diajak sama-sama lah. Mungkin prinsipnya nggak berkumpul di sini, berkumpul di alam lain gitu ya. Nah, ini menyedihkan gitu ya. Kenapa kok sampai akhirnya mengambil keputusan seperti itu gitu ya. Nah ini mungkin dokter pernah meneliti nggak ini hubungan antara bunuh diri dengan pinjol? Belum ya. Tapi siapa kan memang yang mau jadi siapa yang mau jadi respondennya? Waduh. Ketahuan semua kalau punya pinjol. Iya, ketahuan semua. Ini soalnya sekarang pinjol tuh kan makin gampang ya gitu loh masalahnya. Tapi ya gampang utang tapi bayarnya bingung gitu kan. Karena justru pinjol itu karena tidak membutuhkan syarat macam-macam, bunganya nariknya besar. Nah ini harus Anda sadari gitu loh. Gampang utang itu bunganya gede gitu ya. Kalau yang pakai jaminan itu mungkin bunganya rendah tapi agak sulit ya dok ya. Verifikasi dan lain-lain gitu, nggak secepat kilat gitu mendapatkan dana gitu loh. Nah ini kan kaitannya sama kebutuhan ya dok ya. Hari-hari ini mungkin saya nggak ngerti ya indeks perekonomian ini makin baik atau enggak gitu. Maksudnya tingkat kesejahteraan masyarakat ini makin membaik atau enggak. Tapi saya rasa kok banyak kasus yang mulai terungkap kayak gini ya sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Benar sih. Tidak bisa dipungkiri ya, ekonomi pasca pandemi ini belum sepenuhnya kembali kalau menurut saya ya. Karena waktu pandemi itu kan memang banyak yang drop ya secara ekonomi. Tapi setelah pandemi pun banyak yang masih mengeluh. Perusahaannya tutup, gulung tikar, nggak bisa bayar hutang sampai harus dijaminkan di bank, itu banyak khususnya di bagian kalau yang saya lihat ya properti, kemudian furniture, itu banyak. Ya boro-boro yang tingkat perusahaan ya, yang karyawan pun juga banyak di PHK kan dok, bener, ya kan? Banyak. Ini yang bagian menengah ke bawah ini beras mahal loh, masih bisa beli beras kan ya? Iya, mahal kan? Ini ibu-ibu ini warning banget. Agak sulit juga nyari agak sulit ini, iya gitu loh. Jadi tingkat kebutuhan mendasar ini yang tidak tercukupi membuat orang kan pasti jadi stres gitu ya, mikirin ini duit kebutuhan gimana, anak sekolah ya kan macam-macam. Ini saya rasa pasti udah direncanakan gitu loh ya kan, sampai semua mati bunuh diri memutuskan ini kan artinya apa ya? Saya nggak ngerti apa ya sih ada di pikiran kayak gitu ya dok ya. Orang kalau udah depresi biasanya apa yang ada di dalam pikiran mereka merasa hopeless dan helpless. Hopeless, tidak ada harapan. Helpless, tidak ada yang membantu. Biasanya orang sebelum depresi mereka itu pasti cry for help, minta bantuan ke orang-orang sekitar. Mungkin biasanya terlilit pinjol, terlilit judi online, mereka minta bantuan ke orang-orang sekitar, tolong bantu aku. Tapi kadang kan kalau terus-menerus dimintain bantuan kan kadang orang juga jengah ya, sehingga mungkin kadang ada saatnya mungkin mereka udah nggak mau membantu dan di sana mereka mungkin akan merasa hopeless. Kayak nggak ada jalan ya. Nggak ada jalan. Tapi yang saya nggak habis pikir kenapa ajak-ajak kayak misalnya anak-anak kan nggak ngerti apa-apa ya gitu loh. Biasanya kalau mereka sampai mengajak anak karena mereka nggak mau ninggalin anak itu, memikirkan nasib anak itu nanti bagaimana kalau seandainya kedua orang tuanya bunuh diri dan juga nggak mau ngerepotin orang. Bukan posesif ya kayak lagu itu, kalau kau mati, kalau aku mati kamu juga ikut mati gitu. Apa itu kan ada sempat ada lagu kayak gitu ya. Kalau ini kan bukan karena posesif, tapi lebih ke posesif ya, apa ya, saya nggak mau mati sendirian gitu. Bukan gitu ya pemikirannya ya. Kalau menurutku bukan. Karena biasanya orang-orang depresi itu udah dipenuhi dengan rasa bersalah. Merasa bersalah karena kok sampai terlilit pinjaman online.
Dan mereka juga akan merasa bersalah kalau ninggalkan anaknya sendirian. Beda loh ya, kalau ninggalin anak itu kan tanggung jawab mereka. Jadi mereka takut kalau anaknya nanti nasibnya gimana. Jadi kalau yang saya bayangkan, mereka mengajak sampai anaknya bunuh diri karena mereka takut nanti anaknya gimana nasibnya. Kasihan kalau sampai ya keleleran ya. Tapi indikasi kayak begini ya, namanya berita ini juga gampang terekspos ya. Kalau seandainya ini kemudian dibaca, didengar sama yang lain, itu bisa dibuat sebagai role model buat teladan yang ditiru gitu loh, Dok, bahayanya kan. Benar. Memang itu makanya yang saya boleh diceritakan secara detail. Itu loh. Jadi maksudnya ya udah kalau nggak ada jalan ya udah mati aja gitu. Gimana, Dokter? Jadi memang kalau kita depresi, kita akan merasa hopeless, helpless, seolah-olah tidak ada harapan akan masa depan, tidak ada yang membantu. Padahal ketahuilah bahwa sebenarnya harapan tuh selalu ada ketika kita masih memiliki hari ini. Ketika ada hari ini, berarti ada harapan baru. Selalu pikirkan itu. Sebagai contoh, kemarin saya dikontak sama salah seorang keluarga dari pasien yang nomornya aja udah nggak saya save, nomor asing, tiba-tiba WA malam lagi 10:30 malam, bilang gini, Dokter Aimee, thank you ya, masih inget nggak sama saya kakak dari pasien ini, tahun 2018 dokter pernah menyelamatkan adik saya. Wah, thank you ya udah kontak saya. Siapa ya nama adiknya? Oh, nama adik saya ini D gitu. Tinggalnya di sini, Dok gitu. Wah, terus saya bilang, oh, D yang pulang dari luar negeri itu ya? Iya benar. Sekarang si D udah punya anak, Dok, udah nikah gitu. Setelah 6 tahun berlalu. Jadi pasien ini 2018, sekarang 2024, udah 6 tahun berlalu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kakaknya ini kontak saya. Ya saya senang sih dikontak, masih diingetkan berarti gitu loh. Padahal udah 6 tahun loh waktu berlalu. Terus saya bilang, oh iya saya masih ingat kok sama adikmu. Wah, thank you ya udah kontak, saya bilang gitu. Tapi dari kejadian ini lesson learned-nya apa? Bahwa bertahanlah. Seberat apapun kondisi Anda saat ini, bertahanlah. Karena kita nggak pernah tahu hidup itu akan membawa Anda ke arah yang mana. Jadi yang pasien ini 2018 dulu dia sempat hampir bunuh diri karena waktu itu dia pulang dari luar negeri, dari Jerman. Dia drop out kuliah, nilainya jelek. Akhirnya dia terpaksa fail dan pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia nggak ada kerjaan, bingung harus ngapain, merasa gagal, merasa merepotkan orang tua karena anak cowok ya. Udah gede, teman-teman udah pada kerja semua, kok aku nggak jelas hidupku. Jadi dia sampai depresi dan pengen mati, pengen bunuh diri. Tapi ternyata apa? Eventually life will get better. Ternyata ketika kita bertahan, untungnya dia nggak bunuh diri, ternyata hidup membaik. Dia sekarang bisa nikah, yang udah punya kerjaan, udah punya anak. Life will become better if you hold on. Coba waktu itu menyerah gitu ya. Coba waktu itu menyerah. Tidak coba ada. kalau dia bunuh diri. Nggak ada hari esok. Ya nggak ada ceritanya hari ini dia bisa punya anak kan. Ya. Kalau dalam ranah agama kekristenan itu kan selalu bahwa ini dakwaan iblis gitu yang membuat kita tuh menyerah gitu ya dengan kegagalan itu, mengakhiri hidup gitu, karena tahu sendiri gitu loh masa depan orang bunuh diri kemana gitu kan, artinya ya jadi sekutunya iblis gitu. Jadi gini, Dok, orang yang bunuh diri itu apakah termasuk orang yang lemah? Kadang-kadang kan ada yang mulai nyinyir gitu, lemah, dasar lemah kayak gitu aja bunuh diri gitu. Gimana, Dok? Atau setiap orang memang punya kecenderungan itu di saat gagal, nggak ada jalan. Untuk pribadi-pribadi yang seperti apa yang harus diwaspadai gitu? Lemah atau enggak itu memang relatif. Lemah atau tidak itu agak relatifnya gini. Kalau menurut saya lebih ke arah respon kita bagaimana. Kalau kita ada problem, respon kita itu bagaimana? Mau bertahan atau mau menyerah? Karena sebenarnya dalam hidup ini kan sebuah seni antara berjuang dan mengikhlaskan pergi. Berjuang, bertahan, atau udah let go. Nah ketika orang itu sudah pengen mati, bunuh diri, berarti dia tuh sudah let go. Mengikhlaskan hidupnya dalam arti sudah nggak ada harapan. Apalagi yang mau dikerjakan. Nah ini yang kita perlu cari tahu dulu. Secara hierarki kebutuhan Maslow itu seperti piramida. Yang paling bawah harus terpenuhi baru kita ke atasnya. Ya. Apa aja? 5. Yang paling bawah adalah kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Dengan kata lain duit.
Biasanya orang kalau sudah sampai pengen mati karena udah kepepet, nggak ada duit, nggak bisa melanjutkan hidup, nggak bisa melanjutkan sandang pangan papannya, nggak ada uang buat ngekos, buat kontrakan, nggak ada uang buat makan, udah lebih baik mati karena ini kebutuhan dasar. Makanya kalau orang udah kelilit hutang, judi online, pinjaman online, mereka nggak ada kerjaan, nggak ada duit, mau makan apa? Anakku mau dikasih makan apa? Mereka udah bayangan gitu, udah pasti hopeless kan, helpless. Itu yang paling bawah. Wait, berobat itu kebutuhan dasar nggak? Apa? Berobat. Berobat? Yeah. Obat apa dulu? Sakit apa dulu? Ya, yang jadi mengganggu pikiran saya adalah bagaimana kalau orang itu stresnya karena duit. Lah dia nggak punya duit terus berobat, tidak ada fasilitas untuk mendapatkan pengobatan yang layak gitu loh. Itu sih, sakit dokter. apa? Ya dalam hal ini sih sakit-sakit mental lah mungkin ya. Oh, oke. Sebenarnya kalau sakit mental maupun sakit-sakit yang lain, kita ini kan udah ada BPJS tuh. Nah, Kan sudah ada BPJS. Kita ini harus bersyukur loh di Indonesia itu BPJS itu di cover hampir semuanya, meskipun ya tentunya obatannya terbatas ya nggak semua, tapi sudah sangat bagus karena paling nggak yang minimal yang dasar-dasar itu Anda di cover. Ya. Jadi ini dicoret ya, kemungkinan nggak dapat pengobatan itu mestinya. Ya kecuali jangan bilang kalau Anda nggak bisa bayar BPJS. Kan sampai ada yang orang yang sampai iurannya pun nggak bisa gitu. Iurannya pun nggak bisa. Tapi saya rasa terutama di kota Surabaya sih masih bisa dihandle ya dengan dibiayai oleh Pemkot gitu. Ada sih. Ya, yang seperti itu. Ya. Oke, Dok. Terus lanjutkan tentang Maslow tadi. Ya, jadi yang paling bawah adalah kebutuhan fisik. Naik lagi adalah kebutuhan akan rasa aman. Sebenarnya yang termasuk di dalam rasa aman adalah kesehatan. Kesehatan tuh masuk di rasa aman. Kesehatan, pekerjaan, dan tidak di KDRT, tidak digebukin, tidak ada yang kerusuhan, itu rasa aman. Naik lagi baru rasa cinta. Ya, makanya orang kalau putus pacar bisa bunuh diri juga ya. depresi karena itu love, kebutuhan yang ketiga. Naik lagi adalah kebutuhan akan respect, dihormati, disegani orang. Ya, dan yang paling terakhir adalah aktualisasi diri, bisa mendapatkan hal-hal yang terbaru, gadget terbaru, iPhone, atau mungkin liburan ke luar negeri atau apa. Intinya yang aktualisasi diri adalah hal-hal yang the best, yang terbaik. Tapi yang paling kecil kebutuhannya. Ya. Jadi kalau orang biasanya bunuh diri, penyebab orang bunuh diri lebih banyak karena lilitan masalah keuangan daripada masalah cinta, karena cinta itu kebutuhan yang ketiga. Apalagi impian itu tadi misalnya. Apalagi ada orang bunuh diri karena nggak dapat iPhone. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Itu maksud saya, Anda nyambung ke sana. Nggak ada mestinya ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Makanya biasanya orang kalau sampai bunuh diri kebanyakan ya karena udah nggak ada uang, kebutuhan dasarnya mereka nggak bisa ngelanjutin hidup. Tapi ya ini satu mindset juga yang harus kita ubah ya. Banyak pasien-pasien saya itu yang mengeluh tentang masalah keuangan ya. Tapi mindsetnya tuh udah bilang karena aku tuh nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu aku mau jualan apa. Mindsetnya tuh udah menyerah duluan. Betul. Mereka tuh udah hopeless, helplessnya karena merasa nggak bisa apa-apa, nggak punya modal. Padahal ya ini yang kita harus ubah loh. Mindset itu sangat penting karena itu akan menentukan behavior Anda mau melangkah kemana. Harusnya gimana, Dok? Selama saya mau berusaha tetap ada jalan gitu maksudnya. Jangan Anda merasa Anda harus expert di bidang tertentu baru Anda bisa jualan. Di zaman sekarang ini Anda lihat ya, ada orang jualan warung mie instan, ruame sekali sampai orang antri, padahal jualannya mie instan. Apakah dia punya skill masak? Enggak. Tapi dia mau berusaha. Siapapun bisa masak mie instan, ya kan? tapi ternyata yang menjual mie instan pun tetap ada pangsa pasarnya. Tetap ada pangsa gitu pasarnya. Ya. Orang, Anda nggak bisa masak, orang jualan pisang goreng. Ada loh pisang goreng rame banget di luar kota Surabaya. Itu kalau saya baca beritanya awalnya bangkrut, nggak punya uang, nggak ada modal. Mereka modalnya jualan apa? Pisang goreng di pinggir jalan. Ternyata sekarang malah jadi just tip. Orang-orang just tipnya pisang goreng ini. Jadi jangan pernah mengecilkan diri. Sekecil apapun harapan itu, tapi pupuklah. Anda bisanya apa? Anda nggak bisa masak masakan yang ribet-ribet. Ya udah, masakan simple aja. Indomie masa nggak bisa? Indomie aja jual bisa loh. Jadi nggak boleh ada mindset bahwa aku tidak bisa. Kalau kita udah mindsetnya aku tidak bisa, ya nggak akan pernah bisa. Tapi kalau Anda mindsetnya aku mau, aku akan berusaha, aku akan membuktikan, ya pasti ada jalan.
Iya. Gini dok, kan selalu psikiater, psikolog kampanye, jangan bunuh diri. Tapi kalau saya tarik mundur, oke, saya nggak mau bunuh diri, tapi gimana caranya ya? Saya ini kan ya itu tadi ya, saya depresi, diawali dengan depresi kan dok. Orang yang depresi itu kan buntu semua, gelap semua memang gitu. Ya memang dalam kondisi yang seperti itu kayak nggak ada jalan gitu yang dia rasakan. Nah ini langkah-langkah apa gitu konkretnya yang harus dia tempuh kalau seandainya hari ini saya memang saya tuh seperti yang dikatakan dokter Aimi tadi, memang saya tuh mau mencoba tapi coba apa, semuanya tuh buntu kayak nggak ada jalan gitu. Loh ya harus dicoba. Maksudnya pertanyaannya ini apa? Intinya ya maksudnya ketika orang depresi itu kan nggak mau coba apa-apa dok. Ya harus dicoba. Harus dicoba ya? Ya tetap harus dicoba. Jawabannya apa ya harus dicoba. Walaupun merasa nggak bisa itu hanya pikiran aja gitu. Anda nggak bisa itu nggak bisanya apa? Cari yang Anda bisa, sesimpel mungkin Anda bisa apa. Kalau mindsetnya sudah bilang aku nggak bisa, padahal kita tuh ya Anda masih punya tangan, punya kaki, punya apa ya, yang sebisanya Anda bisa apa? Nggak ada modal ya kerja ikut orang. Kalau mindsetnya udah bisa, udah terpatok di suatu box bahwa aku harus kerja sendiri, aku harus punya yang modal besar, yang harus ini, nggak mau merendahkan diri, mengerjakan hal-hal kecil ya nggak bisa. Semua itu kan dimulai dari kecil. Mana ada yang langsung besar? Kalau saya flashback kembali ke saya dulu awal praktek. Prakteknya di mana? Saya dulu praktek nggak punya tuh tempat karena saya tinggalnya di apartemen 56 meter persegi, mau praktek di mana? Saya sewa lantai 2 di sebuah apotek di Surabaya. Iya. Pertama kali praktek. Kenapa? Uang saya, praktek saya 1 bulan cuma dapat itu less than 1 juta. Uangnya habis buat apa? Buat bayar orang, buat bersih-bersih, sama buat kontrak. Kontrak itu. Jadi bisa-bisa tekor dong itu. Untungnya puji Tuhannya pas. Jadi aku nggak dapat apa-apa untuk diriku. Untuk aku nggak. Tapi aku bersyukur loh waktu itu. Semua itu start small. Semua itu start. Tapi kan small. Anda dapat aktualisasi diri dong. Loh, waktu itu kan belum. Waktu itu kan masih dokter umum tuh. Aktualisasi diri apa ya? Intinya ya. Ya bisa praktek intinya kan gitu meskipun waktu itu mindset saya apa? Saya cuma bilang bahwa aku mau mulai dari nol, dari kecil. Awal praktek saya sudah siap bahwa pasti pasienku sedikit, namanya baru praktek. Jadi kalau Anda sudah bilang, wah aku praktek gagal nih, pasienku sepi. Memang awal-awal ya sepi, saya praktek pun awal ya sepi, ya dijalani. Semua itu kan setia di dalam perkara kecil, baru Tuhan kasih kita perkara besar. Anda kalau mau langsung perkara besar ya nggak mungkin. Setia dulu dalam perkara kecil, nanti sama Tuhan dibukakan perkara besar. Itu kalau tapi ini yang saya rasakan ya, saya kan pernah depresi juga ya. Kayak nggak kepengen ngakuin apa-apa loh dok. Memang, makanya harus dipaksa. Makanya kenapa kok tadi Koko bilang kan, apakah lemah? Ya aku bilang, coping mekanismenya yang berbeda. Aku soalnya pernah ada pasien bilang kayak gitu ke saya, bahwa dia bilang aku merasa nggak bisa apa-apa, kan saya kasih motivasi sama ya, seperti saya ngomong sekarang ini. Tapi dia bilang, ya kalau dokter Aimi bisa, dokter Aimi memang orangnya kuat. Kalau saya nggak bisa loh, justru ini. Ini yang sudah kurang tepat. Anda sudah melabel diri Anda bahwa aku tidak bisa. Padahal satu-satunya orang di dalam hidup ini yang bisa Anda ubah adalah diri Anda sendiri. Anda mau ngubah orang lain nggak bisa. Tapi kalau itu problem, itu selama problemnya ada di dalam diri Anda, bisa nggak Anda ubah? Bisa kalau Anda mau. Tapi kalau Anda sudah nggak mau, itu yang repot, nggak bisa. Jadi tipis-tipis ya kerjaan psikiater dengan motivator ya. Ini dokter Aimi sedang memberikan motivasi nih. Secara nggak langsung jadi motivator. Iya. Bayarannya lebih besar motivator loh. Puluhan juta. Cuman kan dokter Aimi pernah mengatakan pada saya bahwa ada sebuah cairan-cairan yang tidak seimbang pada orang depresi yang harus diseimbangkan. Oh iya, itu memang. Itu pada orang-orang yang tidak ada problem, tapi kok ada orang yang tiba-tiba sedih, murung. Jadi namanya depresi mayor. Banyak pasien-pasien seperti itu. Contoh sekarang saya lagi dapat pasien, padahal dia pendeta loh, tidak ada problem, keluarganya harmonis, punya uang. Tapi ya nggak enak terus perasaannya, sedih, murung, depresi. Setelah kita gali, ada genetik dari keluarganya yang mana papanya pernah ada depresi juga, pengen mati, pengen bunuh diri. Jadi genetiknya serotoninnya rendah, makanya dibantu dengan obat antidepresan bisa membantu untuk serotoninnya. Ya memang at some point manusia ini kan holistik, ada tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya dibantu pakai obat, tapi jiwanya ini juga dirubah, growth mindset. Mindsetnya tuh bertumbuh, bukan menyerah. Kalau mindset ada sudah menyerah ya nggak bisa. Apalagi kalau di dalam kasus-kasus yang ada pencetus. Kalau kayak pasien tadi yang pendeta yang nggak ada problem, yang depresi, ini kan nggak ada problem. Cuman dia problemnya di biologik, neurotransmitter imbalance, kasih obat
akan membaik. Tapi ada kasus-kasus juga yang memang ada problemnya, misalnya perselingkuhan, masalah pinjaman online, nggak punya pekerjaan. Ini kan nggak bisa diatasi cuma dengan obat Iya, membantu, iya, obat iya. membantu untuk Anda lebih happy. Tapi what next? Anda harus cari coping mekanismenya, mekanisme penyelesaian masalah Anda apa. Lah kalau Anda mekanisme penyelesaian masalahnya menyerah, wis aku percuma nggak bisa apa-apa, melabel diri Anda aku gagal, aku nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa. Satu-satunya orang yang bisa Anda ubah ya diri Anda. Jangan harap juga orang lain akan mengubahkan Anda gitu ya kan. Kan biasanya bantuan orang lain, kok nggak ada yang bantu saya gitu. Benar, kan. benar. Iya Itu juga bisa membuat depresi. Namanya fallacy of fairness. Apa? Fallacy of fairness. Oh. Ya, fallacy of fairness itu berharap dunia ini tuh adil, Iya, bahwa iya, orang iya. lain tuh adil. Aku sudah pernah membantu kamu, harusnya kamu sekarang balas membantu aku. Aku sekarang lagi stres, lagi kesusahan, kok kamu nggak kecewa. membantu aku, kecewa. Nah, Iya. kalau orang udah mindsetnya pengen mengontrol orang lain, orang harus membantu, harus apa, itu yang nanti nggak bisa happy karena menggantungkan kebahagiaannya di orang lain. Terakhir nih ya, saya pernah lihat itu viral gitu ya dari seorang influencer, itu obat depresi itu bikin addicted deh. Adiksi ya, ketergantungan ya, sehingga Enggak. orang banyak takut kan? Oh iya, aku baca itu di TikTok kan ya. Iya kan, Nah, gitu loh. enggak, Jangan kenyataan- minum obat kayak gitu, katanya ketergantungan. Benar. Gitu. Nah, itu menurutku kurang tepat karena dia dari pengalaman pribadinya dia itu sempat disanggah oleh beberapa influencer lainnya. Jadi saya juga sempat komen, saya sih nggak bikin konten tentang itu, tapi saya komen di salah satu influencer yang ngomongin itu bahwa ternyata itu kan hanya pengalaman pribadinya dia, bahwa dia merasa nggak terbantu dengan obat antidepresan. Tapi berapa banyak orang yang terbantu dengan antidepresan? Banyak banget. Jadi penelitian itu kan berdasarkan sampel yang besar, jumlah yang besar. Dari mana? Dari tikus ceritanya tuh. Ada namanya forced swim test. Iya, iya. Hampir kebanyakan obat tuh tesnya tikus ya memang. Iya. Iya. Terus apa Koko kenapa mau nih? jadi Enggak, saya manusia bukan tikus. percobaan? Tikus aja yang menjadi percobaan, Mau tikus dipaksa percobaan. untuk renang? Karena forced swim test itu tikus dicemplungin ke dalam ember, terus dia dipaksa untuk renang. Dilihat orang yang nggak pakai tikus Bertahan yang nggak hidup pakai ini ya. nggak pakai obat, bertahan hidupnya berapa Iya, lama. iya. Terus tikus yang dicemplungin dalam ember yang dia gerak-gerak terus dikasih obat antidepresan, bertahannya berapa lama. Ternyata pada tikus yang dikasih obat antidepresan mereka tidak menyerah. Jadi mereka bertahan lebih lama untuk keep on swimming, untuk tetap berenang itu. Dari sana dikembangkan bahwa orang-orang yang depresi, pengen menyerah, pengen bunuh diri, dikasih obat antidepresan itu membantu mereka untuk hidup lebih lama karena mereka lebih mau bertahan hidup, lebih semangat. Gitu loh ceritanya. Nah, apakah addicted? Enggak, antidepresan tidak menyebabkan addicted. Enggak percaya, coba Google. Is antidepressant SSRI addicted? Pasti nanti akan jawabannya SSRI itu tidak addicted. Memang dia harus diminum minimal 6 bulan. Kenapa? Setelah gejala membaik karena dia butuh waktu untuk memodulasi serotonin, nggak bisa cepat. Anda minum antidepresan, nggak akan ada efeknya. Baru ada efeknya itu 2-4 minggu alias 1 bulan. 1 bulan itu baru berefek. Lah kalau baru 1 bulan berefek Anda stop, ya nggak bisa. Anda membaik 6 bulan kemudian, pelan-pelan dikurangin, di stop, baru hasilnya bagus. Kenapa? Karena 3 bulan setelah penggunaan obat antidepresan, 3 bulan ya, 12 minggu, baru sel-sel otak itu tumbuh. Kalau di teorinya, otak di tikus itu ketika dia depresi, ada sel-sel otaknya di area hipokampus, pusat memori itu mati, jumlahnya lebih sedikit. Nah, ternyata tikus-tikus yang dikasih obat antidepresan setelah 3 bulan dibelah otaknya, dilihat bahwa ternyata di area hipokampus sel otaknya tumbuh. Karena mereka merangsang namanya BDNF. BDNF itu Brain Derived Neurotrophin Factor, faktor untuk numbuhin sel-sel saraf. Jadi akhirnya setelah 3 bulan baru tumbuh. Makanya kalau orang depresi itu nggak bisa konsen, lemot, sering bolos sekolah, bolos kerja, diajak ngomong kadang ngeblank, nggak nyambung karena sel-sel otak di area memorinya menurun, mati. Mereka juga gampang lupaan, nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Dikasih obat membantu mereka untuk tumbuh. Lah itu aja butuh waktu 3 bulan. Nah kalau Anda minum cuma 5 hari kayak obat flu bisa nggak? Ya nggak bisa, karena memang cara obatnya seperti itu.
Nah ini ya sudah dijawab dengan Dokter Emi. Jadi kita tutup edisi ini dengan nyanyi Jangan Pernah Menyerah, Jangan Berputus Asa gitu kan dok ya. Jadi dari cerita tadi dokter bahwa ternyata ya sometimes kita harus mesti bertahan gitu ya. Ternyata di balik proses bertahan itu ada sesuatu gitu yang kadang-kadang kita tidak menyadari, dan itu yang membuat kita hari ini berubah gitu ya dok ya. Saat Anda depresi, Anda ingat kisah Ayub. Ayub itu sebenarnya secara nggak langsung juga depresi mungkin, tapi zamannya Ayub nggak ada psikiater ya. Kalau nggak Dokter Emi bisa masuk. Ayo pergi ke psikiater. Kenyataannya kan nggak, zaman itu belum ada psikiater. Tapi apa satu hal yang bisa kita pelajari, Ayub bertahan sampai akhir, dan dia tidak menghujat Allah. Dia sedih nggak? Dia berdoa, merintih, meminta bantuan dari Allah nggak? Dia meminta bantuan, tapi dia tidak menyerah. Jadi ketika Anda lagi depresi, Anda berkeluh kesah, monggo silakan. Ceritakan ke keluarga, psikolog, psikiater, boleh. Tetapi jangan menyerah, tetap bertahan sampai akhir. Oke, tetap bertahan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.